A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Rusmanto dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Salam serta selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali saya hadir dalam sebuah konten Mutiara Cahaya Kalam, petikan tausiah dari guru kita semua yang sangat kita nantikan sebagai bekal perjalanan seorang tareq, seorang salik. Materi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah beliau yang berkaitan dengan hidup di dunia. Dan saya berikan judul materi ini, hakikat hidup di dunia. Semua orang di dunia itu umpama orang yang sedang tidur, lalu dalam tidurnya itu bermimpi. Mimpi punya istri cantik bak bidadari, mimpi punya harta banyak berlimpah, mimpi dihormati dan dimuliakan banyak orang, mimpi punya jabatan dan bisa melakukan apa saja. Ketika orang itu dalam mimpinya adalah yang indah-indah, maka ketika dibangunkan tidak mau, malah menyalahkan yang membangunkan, karena hal-hal yang indah itu serasa nyata. Akhirnya banyak orang yang lebih memilih tenggelam dalam mimpi-mimpinya. Ketika mati, semua manusia itu baru bangun dari mimpinya selama ini. Mimpi yang dialami di dunia itu ternyata hanya fata morgana, gambar yang tak bisa disentuh tangan, bisa dilihat tapi ketika disentuh tak terpegang. Istri yang cantik disentuh seperti menyentuh udara, dimuliakan, punya kekayaan, punya jabatan, semua tak bisa dipakai lagi. Jadi ketika orang itu mati, orang baru terbuka, bangun dari mimpi di alam kenyataan, alam akhirat. Semua yang di dunia ini sama sekali tak ada manfaatnya. Uang triliunan pun tak bisa dipegang walau selembar saja. Rumah yang mewah juga tak bisa ditempati. Ketika orang masih di dunia ini, yang tidak tidur dan tidak bermimpi adalah orang yang sudah terbuka mata rohaninya, sehingga melihat yang sebenarnya, melihat harta yang tak bisa digunakan di akhirat, melihat istri cantik yang bagaimana yang tak bisa digunakan di akhirat, melihat jabatan di dunia yang sama sekali tak ada guna dan nilainya.
melihat semua kenyataan yang sebenarnya. Jadi orang yang sudah terbuka mata rohaninya itu ketika mati, umpama jalan-jalan ke lain daerah, ya biasa saja, karena sudah terbiasa dilihat, umpama dari desa dunia ke desa yang ada di akhirat. Yang disayangkan adalah orang yang masih terlelap dan masih terperangkap dalam mimpinya sendiri. Dianggapnya alam mimpi itu alam nyata. Ketika mati, ternyata yang dilakukan selama di dunia alam mimpi yang selama ini dianggap benar, ternyata salah semua. Hari-hari hanya azab atas kesalahan, menyesal juga sudah tidak ada guna lagi. Demikian petikan tausiah dari guru kita semua tentang hakikatnya hidup di dunia. Jadi dijelaskan tadi di awal bahwa saat ini kita hidup di dunia ini hakikatnya adalah sedang tidur, di mana setiap orang tidur terkadang mengalami satu kejadian yang disebut dengan mimpi. Tapi kan ini bukan mimpi, ini kenyataan bahwa kita makan, kita punya anak, kita punya istri. Iya betul, apa yang sedang Anda kerjakan saat ini di dunia semuanya nyata di alam mimpi. Kenapa? Beliau menganalogikan sebagai sebuah mimpi. Karena pada hakikatnya hidup yang sesungguhnya adalah di alam akhirat. Di dunia kita hanya hidup terbatas seperti halnya mimpi yang terbatas terjadi pada saat kita tidur. Pada saat kita terbangun, maka semua yang kita mimpikan atau semua kejadian yang kita alami dalam mimpi, sehebat apapun, semegah apapun, secantik apapun, saat kita terbangun maka semuanya akan hilang. Seperti itulah hidup di dunia. Pada saat kita mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan, kemewahan, kekayaan, gemerlap hidup, itu diibaratkan seperti kejadian yang kita alami di dalam mimpi saat kita tidur. Terjaganya kita dari tidur tersebut adalah proses kita hidup di akhirat setelah kita melewati proses kematian. Jadi kematian itu adalah proses awal kita menjadi hidup yang sesungguhnya. Karena hidup di alam sana, di alam akhirat adalah kekal dan abadi. Jadi yang dimaksudkan tadi, semua hal yang didapatkan dalam mimpi tersebut, di dunia tersebut, itu tidak akan pernah mewujud, tidak akan pernah menjadi kenyataan saat kita terbangun dari mimpi itu. Lalu bagaimana? Agar apa yang kita alami dalam mimpi tadi, seperti kaya, pangkat, jabatan, ataupun hal-hal yang sangat indah, itu bisa menjadi kenyataan saat kita terbangun. Ini filosofisnya sama dengan mimpi yang dikatakan sebagai kembang tidur atau bunga tidur, dan mimpi dari para aulia Allah, di mana mimpi tersebut adalah satu penyampaian yang ingin disampaikan kepada aulia-aulianya Allah, dan itu akan menjadi nyata. Jadi prinsipnya, kalau Anda saat ini hidup di dunia memiliki semua hal yang menjadikan idaman semua orang, dari jumlah kekayaan, pangkat, jabatan, dan status sosial lainnya, maka jadikanlah apa yang saat ini Anda miliki untuk digunakan
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para aulianya Allah yang menjadi petugas-petugasnya Allah, yang menjadi kepanjangan tangannya Allah di dunia ini dalam menjalankan amanat-amanatnya. Jadi hanya para aulianya Allah saja yang mampu menjadikan mimpi-mimpi di dunia ini terbawa pada saat terbangun di akhirat nanti. Contoh simpelnya seperti ini. Saat Anda diberikan mimpi oleh Allah mendapatkan kekayaan atau memiliki kekayaan yang luar biasa, dan Anda menggunakan kekayaan tersebut seperti halnya Abu Bakar menggunakan harta kekayaannya, maka pada saat Anda terbangun di alam akhirat kelak, maka kekayaan yang tadi Anda dapatkan di alam mimpi maka akan hadir dan mewujud di alam akhirat sana sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan hal yang lain, kekuasaan dan semua apapun yang ada dalam hidup, selama dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan dari Allah, kaitkan dengan apa yang menjadi kesukaan-kesukaannya Allah, maka apa yang kita mimpikan yang saat ini akan menjadi wujud nyata di alam akhirat kelak. Artinya secara kesimpulan seperti ini, gunakanlah sebaik-baiknya apapun yang Anda miliki saat ini di dunia, yang secara hakikat Anda sedang berada di dalam alam mimpi. Gunakan semaksimalnya untuk berjuang di jalan Allah, menjadikan wasilah mendapatkan keridhaannya Allah, dan dijadikan sebagai sarana, dijadikan sebagai wasilah untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi intinya itu, apapun yang saat ini sedang Anda alami dalam mimpi Anda di dunia ini, kalau Anda ingin mimpi-mimpi itu menjadi nyata di alam akhirat kelak saat Anda terbangun, jangan pernah terlepas dari tali buhulnya Allah. Jangan pernah terlepas dari janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Secara mudahnya, Anda hidup di dunia ini adalah seperti sebuah mimpi yang terbatas waktunya, dan Anda akan terbangun dari mimpi tersebut. Di alam akhirat kelak, itulah hidup Anda yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.